dragons of disgust. Kisah akan berfokus pada seorang suami sekaligus ayah bernama David. Dia terlihat sedang mengantarkan putranya ke rumah kakak ipar untuk dititipkan di sana sementara David sendiri akan pergi ke rumah sakit untuk menemani istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan. Tiba di parkiran rumah sakit, David kedatangan tamu tak diundang ketika seorang pria asing tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya. Pria tersebut kita panggil saja John yang sekonyong-konyong menodongkan pistol dan meminta David untuk melajukan mobilnya. David mencoba menjelaskan keadaan daruratnya tentang istrinya yang sedang melahirkan, tetapi John yang entah apa motifnya pun sama sekali tidak peduli dan meminta David untuk segera tancap gas dari rumah sakit ini. Right. John mengambil dompet milik David untuk melihat kartu identitasnya sehingga David tidak bisa kabur begitu saja karena John mengancam akan mendatangi rumahnya membunuh anak dan istrinya apabila dia berani macam-macam. John belum mengatakan akan pergi kemana dan mau ngapain. David yang hanya seorang bapak-bapak kompleks biasa yang lemah pun hanya bisa manut-manut saja dengan sebuah perintah yang diberikan oleh si John ini. Karena bahan bakar sudah hampir habis, mereka berdua pun menepi ke pom bensin yang di situ David melihat ada pengendara lain dan mencoba untuk memberikan kode rahasia supaya menelepon polisi, tetapi si ibu ini justru malah menganggap aneh mereka berdua sehingga beliau langsung pergi begitu saja tanpa memberikan bantuan. Beberapa menit melanjutkan perjalanan, John akhirnya mengungkapkan lokasi yang akan menjadi tujuan mereka. Yang perjalanan ini tidak akan sampai memakan waktu sampai 1 jam. John juga menceritakan tentang ibunya yang sedang sakit kanker yang karena ingin mencoba untuk bersimpati David menyela si John hingga membuatnya sedikit kesal. Don't you have a car? Tak lama sang istri pun menelepon untuk menanyakan di mana David sekarang. Kenapa tak lama sekali sang istri berharap agar David bisa datang tepat waktu dan menemaninya saat melahirkan setelah sebelumnya mereka punya pengalaman pahit ketika sang istri keguguran dan harus kehilangan calon bayi mereka. Mendengar hal itu si John sama sekali tidak simpati atau sedikit pun kasihan atau peduli terhadap David dan tetap memintanya untuk berkendara. Where the f*** are we going? Beberapa menit berlalu, seorang petugas lalu lintas menghentikan mereka berdua akibat melaju dalam kecepatan yang melebihi batas. Beliau meminta David untuk menunjukkan SIM dan steng, tetapi John melarang David untuk memberikannya dengan alasan bahwa hal itu tidak perlu dan tidak wajib karena mereka berdua tidak melakukan pelanggaran serius apapun. Bapak polisi yang terhormat ini sebenarnya sudah sangat sopan sekali dan santun sekali meminta SIM dan steng secara baik-baik, tetapi John nampak memang sengaja ingin berdebat dan cari masalah yang ketika beliau mengeluarkan pistolnya dan meminta mereka berdua untuk turun dari mobil. Tiba-tiba, singkat cerita, David pun tertegun sejenak ketika menyadari jika John adalah sosok yang bisa senekat dan setega itu membunuh orang lain tanpa alasan yang kuat. Saking kesalnya, David menjelaskan tentang si bapak petugas yang mungkin saja punya anak dan istri, punya keluarga yang sedang menunggunya di rumah. Bagaimana perasaan mereka, bagaimana John bisa setega itu kepada beliau. Alih-alih ingin membuatnya mikir, David justru malah dibentak balik dan diberikan sedikit peringatan dengan satu tembakan yang diarahkan tepat ke samping telinganya.
Pada akhirnya David tetap saja harus menjadi supir untuk si John yang tidak jelas ini, di mana Jason tempat terpikir untuk menabrakkan mobilnya, namun John nampaknya memiliki intuisi yang sangat tinggi ketika dia bisa menebak apa yang David pikirkan, sehingga John segera melepaskan sabuk pengamannya supaya David tidak melakukannya. Namun disitulah David memiliki ide lain, yaitu lompat dari mobil dan membiarkan si John mengalami kecelakaan. Sial bagi David, si John berhasil menghentikan mobilnya. Sedangkan David harus mengalami cedera pada tulang lengannya, dan tepat di waktu yang bersamaan ponsel pun berdering, sehingga daripada si John berbicara ngawur di telepon dan kepada istrinya, David terpaksa keluar dan harus kembali pengendara, yang di sini kita akan diperlihatkan dengan sedikit kebisaan si David ketika dia mampu membetulkan sendiri lengannya yang terkilir, sehingga si John merasa cukup terkesan melihat seorang laki-laki biasa seperti David mampu melakukan hal seperti itu. Tak lama si John pun meminta David untuk menepi di sebuah warung makan yang ketika mereka sudah berada di dalam langsung dilihatin oleh satu pelanggan dan seorang pelayan wanita gara-gara penampilan keduanya yang tampak kacau dan agak sedikit babak belur. Dengan tetap menodongkan pistol di dalam saku, si John meminta David untuk perhatikan dengan seksama apa yang ingin dia ceritakan, bahwa bertahun-tahun yang lalu dirinya si John bekerja untuk seorang bos mafia sebagai seorang staf pembukuan yang dituduh telah menggelapkan sejumlah uang, sehingga si bos besar mengutus seorang eksekutor atau semacam pembunuh bayaran profesional untuk membunuh dirinya. Menyadari hal itu, John berencana untuk kabur membawa serta istri dan putri kecilnya, namun saat dia kembali sehabis membeli perbekalan dari swalayan, si John mendapati mereka berdua sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. You're the witching hour. Belum selesai si John bercerita, si pelayan sudah datang untuk menanyakan apa yang ingin mereka pesan, di mana si John memesan 2 kopi dan 1 sandwich dengan tambahan keju cheddar di dalamnya, yang karena rumah makan ini punya aturan atau menerapkan aturan untuk tidak ada tambahan apapun membuat si John menjadi agak kesal, yang pada akhirnya si John pun meminta si pelayan untuk buatkan apa saja yang mereka bisa sesegera mungkin. Kembali ke cerita intinya, si John mengira jika David adalah si pembunuh bayaran bernama James Levine. Dia sangat iri dengan kehidupan baru David yang memiliki istri baru, putra baru, rumah baru, dan kehidupan baru, yang intinya tujuan dari semua ini adalah untuk membalas dendam atas apa yang sudah David lakukan di masa lalu. Yang sampai sini David yang merasa bukan James Levine pun menegaskan bahwa John sudah salah orang dan dirinya tidak ada hubungan dengan semua ini. Melihat David yang celingak-celingu membuat si John menjadi tambah kesal karena menganggap jika David hanya pura-pura lupa ingatan, pura-pura bodoh, dan pura-pura tidak punya dosa, sehingga kegilaan si John menjadi semakin tak terkendali saat dia teriak-teriak kepada David. Yang membuat terkejut semua orang yang ada di warung makan tersebut. John pun memborgol tangan David ke meja dan dengan terang-terangan mengacungkan pistolnya om-om pelanggan untuk membuatnya tetap diam dan jangan kabur, kemudian masuk ke dalam dapur untuk mengintimidasi si koki agar buatkan sandwich yang ada keju cheddar di dalamnya. Lantas mengganti musik yang sedang diputar menjadi musik koplo agar adrenalin menjadi lebih terpacu. Untuk kedua kalinya John meminta David untuk mengakui semua kesalahannya, mengakui bahwa dialah James Levine, mengakui bahwa dialah orang yang sudah membunuh istri dan putri kecilnya si John, yang karena David merasa bukan apa yang seperti dituduhkan, dia pun menanduk si John dan
Ayah John pun membunuh Sion pelanggan tepat di depan mata kepala David, kemudian menghampiri seorang ibu dan anak kecil dengan maksud yang sama yang karena tak tega atau tidak punya pilihan lain David terpaksa mengakui bahwa memang dialah James Levin dan dia jugalah yang sudah membunuh istri dan anaknya. Puas menghajar pun mengejar si koki yang sedang kabur dan berhasil menembaknya kemudian pergi ke toilet untuk mencari si pelayan. Wanita yang sedang menangis ketakutan di mana kita akan diperlihatkan dengan momen saat si John tidak jadi membunuhnya, bukti bahwa dia masih punya hati nurani, bukti bahwa dia atau si John ini bukanlah sosok psikopat, bukti bahwa semua kegilaan yang dilakukannya semata-mata akibat dari kematian dua orang tercintanya. Tepat di saat bersamaan David berhasil meraih sebuah ponsel milik salah satu pelanggan kemudian melaporkan kejadian yang sedang terjadi, lantas dia melepaskan borgol dengan cara menendangnya dan berhasil kabur keluar tepat saat si John sedang membakar warung makan ini. Berlokasi di parkiran, John dan David bermain kucing sumput seperti layaknya Tom and Jerry, di mana John mengancam David untuk keluar dengan mengatakan bahwa dia sudah tahu rumah sakit mana dan kamar berapa istrinya dirawat sehingga David tidak memiliki pilihan lain selain keluar dan Little boy! sempat berkelahi sebentar. David akhirnya setuju untuk kembali masuk ke dalam mobil dan meminta John untuk berjanji bahwa apabila ini semua sudah selesai tolong jangan ganggu istri dan putranya, biarkan mereka hidup dengan damai. Mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan dengan melalui jalan yang sepi penduduk untuk terakhir kalinya sebelum dibunuh. David diminta untuk mengakui bahwa dialah James Levin, dialah yang sudah membunuh anak dan istrinya sehingga John bisa merasa lega telah membalas dendam atas kematian keluarganya, tapi tiba-tiba mereka berdua mengalami kecelakaan dengan si John yang terluka parah akibat tidak mengenakan sabuk pengaman, menanda semua yang sedang menonton pasti akan sangat dibuat terkejut dengan sebuah fakta sekaligus pengakuan David yang ternyata James Levin yang asli adalah semua yang dituduhkan kepadanya sedari tadi adalah sebuah kebenaran. David sengaja mengelak dan terus menapis semua tuduhan tadi atas dasar ingin melupakan masa lalu, ingin membuka lembaran baru dengan kehidupan baru yang bahagia tanpa ingat bahwa ada korbannya yang di masa lalu, si John ini yang sudah menjadi korban atas semua tindakan kejamnya di masa lalu ini. Kita sempat menyangka kepada si John bahwa si John yang merupakan penjahat kejam ternyata hanya ingin mendapatkan keadilan yang tidak bisa dia dapatkan dari pihak berwajib di detik-detik kematiannya. Itulah si John harus mendengar pengakuan David yang memang sudah membunuh istri dan putri kecilnya, tetapi itu terjadi tanpa unsur kesengajaan alias tidak sengaja karena misi utama David adalah untuk membunuh si John. Kebetulan yang ada di rumah pada waktu itu adalah istri dan anaknya, di mana istri si John bereaksi spontan dengan loncat dan mencakar wajah si David sehingga dalam situasi tersebut David yang ikut panik pun tak sengaja melepaskan 3 tembakan yang membunuh istri dan putri kecilnya, di mana itulah titik awal David memutuskan untuk bertaubat setelah merasa bahwa tindakannya sudah di luar dari komitmen awal untuk tidak membunuh perempuan dan anak-anak. Karena kekacauan sudah terlanjur terjadi dan polisi sudah sampai di lokasi, David terpaksa harus membunuh si John dengan cara menginjak batang lehernya dan merekayasa TKP seolah si John tewas dalam kecelakaan tersebut. Pada akhirnya David tetap saja menang, dia akan kembali ke kehidupan barunya bahagia bersama dengan istri dan anak barunya. Film pun tamat. Itulah tadi kisah cerita tentang film Sympathy for the Devil.
Untuk kalian yang sudah menonton, jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.